Baik, materi yang selanjutnya yaitu penilaian penugasan aspek pengetahuan. Nah, penugasan sendiri merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh guru yang diberikan kepada peserta didik baik secara terstruktur, baik secara individu maupun kelompok untuk mengerjakan suatu tugas. Penugasan menjadi pertimbangan seorang guru dalam menilai pengetahuan peserta didik. Namun, saat pelaksanaan pemberian tugas, guru juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penugasan diberikan sesuai dengan perkembangan peserta didik, yakni penguasaan yang diberikan sesuai tingkatan kelas dan jenjang sekolahnya. Nah, jenjang sekolah dasar tentu juga memiliki penugasan yang lebih mudah dibandingkan dengan jenjang sekolah menengah. Nah, perbedaan tersebut perlu diperhatikan agar penguasaan bisa menjadi bermakna, tidak menjadi beban ataupun terlalu sangat mudah. Kemudian juga yang B, penugasan yang diberikan harus sesuai dengan pencapaian kompetensi dasar serta tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang C, penugasan yang diberikan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Karena suatu tugas harus memperhatikan efektivitas waktu dalam penyelesaiannya, karena dalam proses pembelajaran dibatasi dalam satu semester, maka penugasan harus diselesaikan pada batas waktu yang tepat atau yang telah ditentukan. Kemudian pemberian tugas juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan. Selain itu, seorang guru juga harus menyusun kriteria penilaian tugas. Kemudian, penilaian pengetahuan melalui penugasan memiliki keunggulan serta kelemahan. Nah, keunggulannya yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan psikomotorik. Nah, proses pendidikan itu tidak hanya sebatas pada perolehan pengetahuan peserta didik juga melalui tes, namun juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang mendidik dan memiliki sikap yang baik, seperti tanggung jawab serta kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengalaman secara langsung dalam menyelesaikan tugas. Kemudian juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melengkapi nilai pengetahuan yang bersumber dari penilaian non-tes. Namun, penilaian pengetahuan melalui penugasan mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, apabila peserta didik tidak punya minat dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas, ini dapat berdampak pada penilaian tesnya itu unggul, tapi saat penilaian untuk tugasnya itu kurang unggul karena mereka tidak punya minat serta kesungguhan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian juga bagi penugasan kelompok, beberapa peserta didik yang memiliki partisipasi yang kurang saat mengerjakan tugas biasanya memperoleh nilai yang hampir sama dengan anggota lain. Jadi kadangkala sering terlihat mana anak yang mengerjakan dan tidak dalam suatu tugas kelompok. Kemudian juga kalau pengetahuan melalui penugasan, kelemahannya yaitu peluang copy paste dalam penyusunan tugas. Jadi sehingga penilaian menjadi kurang akurat. Kemudian yang kesembilan yaitu dengan wawancara. Nah, pengertian wawancara sendiri adalah cara menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, serta dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Nah, wawancara juga memiliki keistimewaan dibandingkan instrumen evaluasi yang lain, yakni memiliki kesempatan lebih luas untuk melakukan klarifikasi jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Nah, dalam melakukan wawancara, beberapa pertanyaan wawancara itu memiliki tiga tipe, yakni wawancara terbimbing atau guided interview, wawancara tidak terbimbing atau unguided,
interview, dan wawancara secara terbimbing. Untuk wawancara yang terbimbing, itu biasanya dilakukan dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Jadi pertanyaannya sudah disiapkan secara terstruktur serta sistematis. Nah, kemudian kalau wawancara yang tidak terbimbing, itu biasanya dilakukan dengan bebas tanpa melalui panduan pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Kemudian kalau wawancara semi terbimbing, dalam pelaksanaannya itu memiliki kemiripan antara wawancara terbimbing dan tidak. Nah, kalau teknik wawancara semi terbimbing ini tidak memiliki pertanyaan standar baku, sebagaimana pada wawancara terbimbing, melainkan cuma atau hanya catatan poin utama yang menjadi acuan dalam tanya jawab. Jadi nanti wawancaranya bisa beragam pertanyaan, namun tetap poin-poin utamanya telah ditentukan. Nah, saat melakukan wawancara, hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Menentukan tujuan wawancara, kemudian menyusun kisi-kisinya, kisi-kisi pada kalimat pertanyaan, menyusun kalimat pertanyaan dengan baik, memahami ruang lingkup, pengetahuan dan isu yang sedang berkembang, melakukan penilaian instrumen wawancara, serta melakukan penilaian instrumen wawancara dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif serta bersahabat. Nah, karena saat wawancara, suasana kondusif dan bersahabat itu sangat diperlukan agar responden atau siswanya dapat menjawab pertanyaan dengan suasana yang rileks, terbuka dan tidak merasa tegang. Dalam pelaksanaannya, wawancara juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu pertama, wawancara dapat berkomunikasi langsung dengan peserta didik, sehingga menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif. Kemudian juga peserta didik dapat menyampaikan perasaannya secara langsung, dan pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang atau diklarifikasi dan dijelaskan kembali. Serta selain pertanyaan, jawabannya yang belum jelas juga dapat diminta lagi penjelasannya sehingga lebih terarah. Namun saat melakukan wawancara juga mempunyai kelemahan, yaitu jika wawancara yang dilakukan wawancara bebas, maka kelemahannya kadang kurang mengarah pada tujuan wawancara. Serta kalau melakukan wawancara biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama jika pesertanya banyak. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain.